Pernahkah kita berada dalam kondisi keuangan yang sulit? Tagihan menumpuk, kebutuhan hidup terus berjalan sementara pemasukan terasa begitu sedikit. Saat itulah tanpa sadar hati ini sering mengadu, "Ya Allah, aku butuh uang." Sebagian orang mungkin merasa malu mengakui hal ini, seolah-olah kebutuhan akan uang adalah sesuatu yang buruk. Padahal Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari rezeki. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha dengan halal, dan bertawakal kepada Allah dalam mencari nafkah. Namun ada kalanya kita merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Mungkin kita sudah bekerja siang malam, mencoba berbagai usaha atau mencari tambahan pemasukan, tetapi tetap merasa kekurangan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi ujian ini dengan cara yang benar sesuai ajaran Islam? Jika kita renungkan, seringkali kita lebih sibuk mencari solusi duniawi, tanpa menyadari bahwa rezeki sejatinya datang dari Allah. Mungkin kita lupa bahwa doa, sedekah, dan keyakinan terhadap takdir Allah juga memiliki peran penting dalam kelapangan rezeki kita. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana Islam memandang rezeki, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan finansial, dan apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan agar Allah membukakan pintu rezeki yang luas bagi kita. Jangan sampai kebutuhan akan uang justru menjauhkan kita dari Allah, padahal hanya kepadanya seharusnya kita bergantung. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami hakikat rezeki dalam Islam. Hakikat rezeki dalam Islam. Seringkali ketika kita mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang. Padahal dalam Islam, rezeki bukan hanya sekadar materi, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, teman yang baik, bahkan kemudahan dalam berbagai urusan, semuanya adalah rezeki. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Salah satu hal terpenting yang harus kita pahami adalah bahwa rezeki setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, bernyawa, di bumi melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah." Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sudah menentukan rezeki untuk setiap makhluk, termasuk kita. Namun bukan berarti rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa usaha. Rezeki sudah ditentukan, tetapi kita tetap harus menjemputnya dengan ikhtiar dan doa. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak uang, maka semakin besar pula rezekinya. Padahal rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi selalu merasa kurang dan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, ada yang penghasilannya kecil tetapi hatinya selalu tenang dan bahagia. Rasulullah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya rezeki sejati bukan hanya berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Rezeki itu beragam bentuknya. Islam mengajarkan bahwa rezeki datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya uang. Berikut adalah beberapa jenis rezeki menurut perspektif Islam. 1. Rezeki yang dijamin. Ini adalah rezeki dasar yang pasti diberikan oleh Allah, seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, dan makanan untuk bertahan hidup. 2. Rezeki yang diperjuangkan. Ini adalah rezeki yang harus kita jemput dengan usaha, seperti gaji dari pekerjaan, hasil dari usaha, atau ilmu yang didapat dari belajar. 3. Rezeki yang tak disangka-sangka. Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga, bisa berupa bantuan tak terduga, peluang bisnis yang tiba-tiba muncul, atau pertolongan dari seseorang yang tidak kita kenal. 4. Rezeki karena ibadah. Ada rezeki yang datang karena ketaatan kita kepada Allah, seperti ketenangan hati setelah sholat, kebahagiaan karena bersedekah, atau keberkahan dalam usaha karena menjaga kejujuran. Allah mengatur rezeki dengan hikmah. Kadang, kita merasa iri ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak harta, sementara kita merasa serba kekurangan. Namun kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil dalam membagi rezeki. Jika seseorang diberi banyak harta, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan bersyukur atau menjadi sombong? Jika seseorang diberi sedikit, maka itu juga ujian. Apakah ia akan bersabar atau berputus asa? Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Maha melihat hamba-hambanya."
Quran Surat Al-Isra ayat 30. Artinya Allah tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Terkadang Allah menunda rezeki karena Dia ingin kita lebih dekat kepadanya, lebih banyak berdoa, atau agar kita tidak lalai dan terjerumus dalam kesombongan. Sikap yang benar dalam memandang rezeki. Agar tidak salah dalam memahami rezeki, kita perlu memiliki sikap yang benar, yaitu bersyukur atas apa yang sudah ada. Rezeki akan bertambah ketika kita mensyukurinya. Allah berjanji, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Tidak iri dengan rezeki orang lain. Setiap orang memiliki takdir rezekinya masing-masing. Apa yang tampak baik bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Berusaha dengan cara yang halal. Mencari rezeki dengan cara yang haram hanya akan membawa ketidakberkahan dalam hidup. Bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang diberikannya adalah yang terbaik. Memahami hakikat rezeki dalam Islam akan membuat kita lebih tenang dan tidak gelisah dalam menghadapi masalah keuangan. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Sebab-sebab tersendatnya rezeki. Setiap orang pasti menginginkan rezeki yang lancar dan berkah. Namun ada kalanya kita merasa sudah bekerja keras, berusaha siang dan malam, tetapi tetap mengalami kesulitan keuangan. Mengapa ini bisa terjadi? Dalam Islam ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tersendatnya rezeki. Kurangnya tawakal kepada Allah. Salah satu penyebab utama rezeki menjadi sulit adalah kurangnya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Banyak orang hanya mengandalkan kerja keras tanpa mengingat bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Nabi Muhammad bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak hanya diam menunggu rezeki, tetapi tetap terbang mencari makan. Namun mereka juga tidak khawatir karena yakin Allah pasti mencukupi kebutuhannya. Begitu pula kita, harus bekerja keras tetapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Meninggalkan syalat dan ibadah wajib. Syalat adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Jika kita sering meninggalkan atau mengabaikannya, maka bisa jadi itu menjadi penghalang rezeki. Allah berfirman, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Quran Surat Taha ayat 132. Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya datang dari kerja keras semata, tetapi juga dari kedekatan kita dengan Allah. Jika kita menjaga salat dan ibadah lainnya, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Dosa dan maksiat, dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak, bisa menjadi penghalang turunnya rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Maksiat seperti berbohong, menipu, berbuat zalim kepada orang lain, atau mengambil hak orang lain bisa menyebabkan rezeki menjadi sulit. Bahkan jika seseorang mencari rezeki dengan cara yang haram, maka keberkahan dalam hidupnya akan hilang. Kurangnya rasa syukur. Allah berjanji bahwa orang yang bersyukur akan ditambah rezekinya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sebaliknya, jika kita terus mengeluh dan merasa kurang, maka Allah bisa mencabut keberkahan dari rezeki kita. Orang yang selalu mengeluh tidak akan pernah merasa cukup, meskipun memiliki banyak harta. Malas dan enggan berusaha, rezeki tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berusaha. Allah telah menetapkan bahwa manusia harus bekerja untuk mendapatkan rezekinya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Orang yang malas bekerja, mudah menyerah atau selalu menunggu bantuan tanpa mau berusaha sendiri, tentu akan mengalami kesulitan rezeki. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rajin dan tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Tidak menjaga silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu kunci kelapangan rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang rezekinya terhambat karena memutus hubungan dengan keluarga atau sesama muslim.
Padahal menjalin hubungan yang baik dengan orang lain bisa membuka banyak pintu rezeki, seperti mendapatkan bantuan, peluang usaha, atau informasi penting. Kikir dan enggan bersedekah. Ada orang yang takut bersedekah karena merasa hartanya akan berkurang. Padahal dalam Islam sedekah justru menjadi salah satu cara untuk melancarkan rezeki. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga membantu orang lain dengan tenaga, ilmu, atau bahkan sekadar senyuman. Allah akan menggantinya dengan cara yang tidak kita duga. Mencari rezeki dengan cara yang haram. Rezeki yang diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, riba, atau menipu, mungkin terlihat banyak tetapi tidak akan membawa keberkahan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, rezeki yang haram bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jika kita merasa rezeki tersendat, coba periksa kembali apakah ada sesuatu yang tidak halal dalam usaha atau pekerjaan kita. Jika kita merasa rezeki tersendat, langkah pertama adalah melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah? Apakah kita menjaga salat dan ibadah kita? Apakah kita menjauhi dosa dan maksiat? Apakah kita sudah bersyukur atas apa yang Allah berikan? Rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Jika kita ingin rezeki yang lancar, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, berusaha dengan cara yang halal, menjaga silaturahmi, serta selalu bersyukur dan bersedekah. Kunci melancarkan rezeki menurut Al-Quran dan hadis. Setelah memahami bahwa rezeki bisa tersendat karena berbagai faktor, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara agar rezeki menjadi lancar dan berkah? Islam telah memberikan panduan melalui Al-Quran dan hadis tentang amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Berikut adalah beberapa kunci penting yang harus kita perhatikan. Bertakwa kepada Allah. Takwa adalah salah satu kunci utama dalam melancarkan rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika kita hidup sesuai dengan tuntunannya, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap masalah kita, termasuk dalam hal rezeki. Memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah. Salah satu cara untuk melapangkan rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ketika kita beristighfar, kita tidak hanya diampuni dosa-dosa kita, tetapi juga dibukakan pintu rezeki yang luas. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Banyak kisah dalam Islam yang menunjukkan bahwa keberkahan dan kelapangan rezeki bisa datang karena doa dan restu dari orang tua. Maka jika ingin rezeki lancar, jangan pernah menyakiti hati orang tua dan selalu berusaha membahagiakan mereka. Memperbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu cara paling efektif untuk membuka pintu rezeki. Banyak orang berpikir bahwa memberi akan mengurangi harta, padahal justru sebaliknya. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan menambah keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bisa dalam bentuk apa saja, uang, makanan, tenaga, bahkan senyuman. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan berlipat ganda. Menjalin dan menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama muslim juga menjadi kunci kelapangan rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bisa membuka peluang baru, memperluas jaringan dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Jujur dalam berdagang dan bekerja. Dalam mencari rezeki, kejujuran adalah kunci utama. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran dalam bisnis atau pekerjaan akan membawa keberkahan dan meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Rajin salat duha.
Salat duha adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan karena dapat membuka pintu rezeki. Salat duha adalah bentuk ibadah yang menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dalam mencari rezeki. Bertawakal dan tidak mudah putus asa. Allah mengajarkan kita untuk berusaha, tetapi hasilnya kita serahkan kepadanya. Rezeki yang lancar bukan hanya soal banyaknya uang, tetapi juga keberkahan dalam hidup. Islam mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk membuka pintu rezeki, mulai dari bertakwa, beristighfar, berbakti kepada orang tua, bersedekah, menjaga silaturahmi, hingga menjalankan salat duha dan bertawakal kepada Allah. Jika kita merasa rezeki masih sulit, mungkin kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalankan kunci-kunci ini dengan benar? Jika belum, mari kita mulai mengamalkannya dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyeimbangkan antara usaha dan tawakal dalam mencari rezeki. Seberapa besar kita harus bekerja keras? Seberapa besar kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Menyeimbangkan antara usaha dan tawakal dalam mencari rezeki. Banyak orang bertanya, apakah mencari rezeki itu cukup dengan tawakal saja, ataukah kita harus bekerja keras? Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Kita tidak boleh hanya berdiam diri dan menunggu rezeki datang, tetapi juga tidak boleh hanya mengandalkan kerja keras tanpa melibatkan Allah dalam setiap usaha kita. Tawakal yang benar, bekerja dan berserah diri kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Rasulullah memberikan contoh yang sangat jelas dalam hadisnya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak hanya diam di sarangnya dan menunggu makanan jatuh dari langit. Mereka tetap keluar mencari makan, tetapi mereka juga tidak khawatir karena yakin Allah telah menjamin rezeki mereka. Begitu juga kita sebagai manusia. Kita harus berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, berdagang, atau berusaha, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Usaha maksimal, ikhtiar dengan cara yang halal. Dalam Islam, usaha yang dilakukan harus dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah beberapa prinsip dalam mencari rezeki dengan cara yang halal. Bekerja dengan jujur dan amanah. Kejujuran dalam bisnis dan pekerjaan akan membawa keberkahan. Menghindari riba dan kecurangan. Islam melarang riba karena bisa membawa dampak buruk dalam kehidupan. Tidak mengambil hak orang lain. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu atau merugikan orang lain. Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah. Jangan cepat putus asa ketika menghadapi kesulitan. Jangan sampai usaha melupakan akhirat. Seringkali, ketika seseorang sibuk mencari uang, ia lupa akan kewajibannya kepada Allah. Pekerjaan menjadi alasan untuk meninggalkan salat, lupa membaca Al-Quran, atau bahkan tidak lagi peduli dengan halal dan haramnya rezeki yang didapat. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Sehebat apapun usaha kita, jika melupakan Allah, maka rezeki yang didapat bisa menjadi tidak berkah. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara mencari rezeki dan beribadah. Ketika usaha sudah maksimal, pasrahkan kepada Allah. Ada kalanya kita sudah berusaha keras tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Disinilah pentingnya sikap tawakal. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Bisa jadi rezeki kita belum datang sekarang karena Allah ingin kita belajar lebih sabar. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jangan pernah berputus asa. Teruslah berusaha dan berdoa. Jika satu pintu tertutup, percayalah bahwa Allah akan membuka pintu lain yang lebih baik. Ketenangan dalam rezeki. Yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah uang yang banyak tetapi hati yang merasa cukup. Banyak orang yang memiliki harta melimpah,
tetapi tetap merasa miskin karena tidak pernah puas. Orang yang selalu bersyukur akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sementara orang yang tamak tidak akan pernah puas meskipun memiliki segalanya. Menyeimbangkan antara usaha dan tawakal adalah kunci dalam mencari rezeki. Kita harus berusaha sebaik mungkin dengan cara yang halal, tetapi juga tidak boleh melupakan Allah. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Doa-doa mustajab untuk meminta rezeki. Selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu memperbanyak doa kepada Allah. Sebab, rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras tetapi juga karunia darinya. Rasulullah mengajarkan berbagai doa yang bisa kita panjatkan agar rezeki kita dilapangkan. 1. Doa memohon rezeki yang halal dan berkah. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu meminta rezeki yang halal dan berkah. Berikut adalah doa yang bisa kita amalkan. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Hadis, riwayat Tirmidzi. Doa ini mengajarkan kita untuk selalu mencari rezeki yang bersih dan menjauhi yang haram. Sebab, rezeki yang tidak halal hanya akan membawa kesempitan hidup. 2. Doa agar rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu doa yang bisa kita baca untuk mendapatkan keajaiban rezeki adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan rezeki yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Doa ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika dalam keadaan sulit. Tak lama setelah berdoa, Allah memberinya tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan jodoh. 3. Doa rezeki yang berlimpah dan tidak terputus. Jika ingin rezeki terus mengalir tanpa henti, kita bisa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah berikut ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa ini mencakup 3 hal penting: ilmu, rezeki, dan amal yang diterima. Dengan ilmu kita bisa mencari rezeki dengan cara yang benar. Dengan rezeki yang halal, hidup kita menjadi berkah. Dan dengan amal yang diterima, hidup kita akan semakin dekat dengan Allah. 4. Doa untuk melunasi utang dan diberi kelapangan rezeki. Jika sedang dalam kesulitan keuangan atau memiliki banyak utang, Rasulullah mengajarkan doa ini kepada salah seorang sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang mengamalkan doa ini setiap hari, akhirnya mendapatkan kelapangan rezeki dan berhasil melunasi utangnya. Kesimpulan. Setelah membahas berbagai aspek tentang rezeki dalam Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki, tetapi lebih kepada keberkahan di dalamnya. Ada orang yang memiliki sedikit harta tetapi hidupnya tenang, sementara ada yang kaya raya tetapi hatinya selalu gelisah. Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan pernah merasa rezeki kita terlalu sedikit, karena yang terpenting bukan jumlahnya, tetapi manfaat dan keberkahannya dalam hidup. Semoga dengan memahami konsep rezeki dalam Islam, kita bisa lebih tenang, lebih semangat dalam berusaha, dan selalu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya.